Buat saya definisi profesional adalah ketika kita mau melakukan apa yang tidak kita sukai, tapi kita bisa bikin itu menjadi hal yang kita sukai. Saya Hasbi, saya dikasih Tuhan anugerah sebagai head coach dan pemilik dari ProTrain Petcamp. Sebetulnya ProTrain sendiri udah dari tahun 1969. Nah, 2016 saya mulai akuisisi, 2020 brandnya saya beli. Dulunya saya kerja di sini sebagai tukang bersih-bersih kandang sama ngurus anakan. ProTrain sendiri dari awal kan memang sudah ada ya, cuman memang dulu lebih ke anjing-anjing kerja gitu untuk yang bertugas bersama kepolisian, bersama tentara kita. Di era kepemilikan saya rubah ProTrain ini jadi pelatihan untuk anjing-anjing rumahan, utamanya untuk anjing-anjing companion. Tapi tidak menutup juga untuk anjing-anjing kompetisi, anjing-anjing kerja gitu. Tapi memang saya lebih suka bikin ProTrain ini supaya orang-orang yang piara anjing di Indonesia bisa menjadikan anjing mereka sebagai pendamping gitu, bukan jadi beban keluarga gitu. Jadi dari situ setelah saya menemukan metode yang cocok untuk anjing rumahan, akhirnya 2020 kita rubah haluan, ProTrain dibikin jadi tempat pelatihan untuk anjing-anjing companion gitu. Kalau dulu anjing-anjing kerja tidak hanya untuk instansi sih, tapi untuk yang jaga di rumah gitu, jaga di kantor. Itu pelatihan pasti lebih lama. Anjing stay di sini bisa 1 tahun, paling cepat 1,5 tahun gitu. Kadang 2 tahun. Lebih capek ya. Terus resikonya lebih tinggi karena kan kita latih mereka untuk proteksi. Terus beban juga lebih gede karena kan mereka nanti akan kerja di lingkungan nyata ya. Gimana caranya mereka bisa betul-betul bekerja dengan baik, nggak takut sama ancaman gitu. Nah, kalau bedanya sama anjing rumahan, bebannya bukan di anjingnya sebetulnya, bebannya di ownernya. Kalau anjing rumahan yang banyak kita latih justru pemilik, bukan anjingnya. Karena anjing itu adalah produk lingkungan. Jadi banyak anjing-anjing yang bermasalah datang ke sini sebetulnya karena lingkungannya, bukan karena anjingnya sendiri gitu. Hampir 40% itu faktor dari lingkungan. Makanya kita lebih banyak training orangnya, bukan anjingnya. Motivasi utama awalnya karena saya takut anjing. Saya takut anjing, terus ada salah satu teman saya waktu itu, pertama kali saya main sama anjing, bilang nggak usah takut karena anjing ini karakternya begini. Nah, begitu teman saya bilang karakter anjing beda-beda, nah itu yang bikin saya tertarik. Jadi saat tahu anjing tuh bisa dilatih, terus karakternya macam-macam, itu yang bikin saya pengen belajar latihan, belajar melatih anjing. Dulu waktu saya awal punya anjing nanya, ini dilatih gini, kenapa harus dilatih gini? Nah, saya nggak dapat jawaban yang memuaskan gitu. Sampai saat itu pelatihan itu belum ada dasar keilmuan yang pasti. Dasar keilmuan yang pasti itu dalam arti kata gini, ketika saya nanya trainer-trainer yang waktu itu saya temuin, kenapa harus gini? Nah, mereka nggak bisa jabarin dengan baik. Makanya saya cari tahu dasar keilmuannya sebenarnya apa, supaya ketika saya melakukan sesuatu terhadap anjing, ada dasar keilmuannya, terus ada alasannya. Jadi nanti targetnya jelas gitu. Dan ketika saya jual jasa seperti sekarang ini, owner juga mereka dapat produk jasa yang jelas. Kenapa ini dilatih seperti ini? Karena ini kayak gini, alasannya seperti ini, targetnya ini gitu. Produk utama kita memang fasilitas pelatihan, tapi ada pet hotel juga, terus ada dog park yang sekarang kita tempatin, ada dog cafe-nya juga, terus juga kita ada event organize gitu. Kita lagi mulai merambah ke event organize, lebih cenderung ke event outdoor. Salah satu produk kita itu dogathlon dan gerak anjing. Kalau tantangan mah banyak ya. Cuman kalau cerita unik, paling unik yang bikin saya belajar lagi itu buktinya masih ada di leher saya. Jadi ini kejadian 3 tahun yang lalu. Setelah saya ngerasa
oh saya udah jago nih ngelatih gitu. Waktu itu ada satu anjing American Akita, memang dia udah 3 kali ganti tempat pelatihan, kondisinya udah galak parah. Terus kita benerin di sini 2 minggu pertama oke. Terus begitu ownernya datang, anjingnya tiba-tiba kembali ke sifat asalnya, terus nyerang trainernya. Setelah nyerang trainernya, nyerang ke saya. Nah, nyerangnya ke leher tuh waktu itu. Anjing tuh gini, anjing kalau masih gigit kaki, gigit tangan, dia represif. Represif atau reaktif. Tapi kalau udah sasarannya titik-titik mematikan kayak leher, ketiak gitu, kepala, berarti memang dia udah ngaco. Dalam tanda arti ya memang udah nggak bisa dibenerin. Dia genetiknya udah kembali ke sifat liar yang udah beribu-ribu kali di breeding, harusnya sudah hilang gitu. Tapi ya kembali lagi, cuman memang American Akita salah satu breed yang dibuatnya terburu-buru gitu ya. Dari situ ya saya belajar lagi mengenai update breed anjing, karena kan evolutif ya. Jadi kayak Malinois sekarang nggak sama kayak Malinois dulu, Golden sekarang nggak sama kayak Golden dulu. Mereka berevolusi. Kita setiap tahun itu selalu ada training untuk trainersnya. Kadang kita yang keluar, kayak terakhir 2023 kita ke Singapura, 2024 kita ke Singapura, 2025 kita manggil trainernya ke sini gitu. Kayak 2026 ini kita masih ini. Belum tahu apakah kita dan trainer yang kita berangkat ke luar atau kita manggil trainer dari luar gitu, supaya selalu update. Beda sebetulnya, beda. Cuman kita tetap punya red line-nya. Metode kita tuh positive reinforcement yang memang waktu itu saya sadur dari metode Ceko. Di negara Ceko umumnya itu positive reinforcement. Terus juga ada metode dari Jerman sendiri, Nepopo namanya. Kalau di Singapura sendiri kurang lebih sama kayak US, sama positive training, karena mereka hampir jarang menggunakan alat-alat banyak yang kayak kita pakai, terus mereka hampir nggak ada koreksi. Tapi kan kondisi negaranya, kondisi budayanya beda. Kayak contohnya simpelnya gini, di luar, di US atau Singapura deh yang terdekat, mereka sudah sadar ketika mereka punya anjing, anjingnya harus dilatih. Dan pemerintah sendiri menyediakan pelatihan gratis, jadi ada trainer-trainer yang kalau kayak kita tuh PNS lah gitu di animal welfare ya. Mereka bertugas setiap minggu bergantian di taman-taman kota untuk ngebantu pemilik-pemilik anjing. Nah kalau di kita kan belum, makanya kita nggak adaptasi sepenuhnya, tapi kita ambil yang memang cocok buat kondisi anjing dan kondisi budaya kultur bagaimana orang memelihara anjing di Indonesia. Kita ada 3 paket utama sih kalau pelatihan. Yang pertama paket utamanya tuh boarding. Boarding itu anjingnya diinapkan di sini, disimpan di sini. Itu paketnya bulanan. Kita latih setiap hari. Terus ada juga yang antar jemput. Antar jemput ini lanjutan. Jadi misalnya yang udah boarding sebulan, terus anjingnya di daerah kota Bandung, mereka nggak pengen anjingnya lama-lama diinapkan, kita bisa bantu antar jemput. Nanti kita jemput seminggu 2 kali tuh. Jadi kita jemput pagi, siangnya diantar pulang gitu. Terus ada yang one on one class. One on one class itu anjing dan ownernya ikut belajar melatih. Kalau selain pelatihan ya itu tadi, kita ada kompetisi, kita aktif di kompetisi-kompetisi. Kayak rencananya Juni ini juga kita akan ikut serta di kompetisi agility di Malaysia. Terus juga kita lagi belajar untuk organize. Sebetulnya organize eventnya lebih ke campaign. Kayak salah satunya campaign kita kan gerak anjing, supaya orang-orang mau kembali bawa anjing mereka untuk jalan. Karena hak utama anjing adalah main. Saat kita piara anjing, hak utama mereka selain makanan, atap untuk berteduh, mereka juga harus diajak main. Nah, di kita kulturnya udah mulai bergeser nih. Jadi anjing cuma dipelihara di rumah gitu. Kalau dikasih makan, jarang diajak main. Nah, makanya kita juga bergerak di campaign-campaign supaya orang-orang mau piara anjing supaya lebih baik gitu. Mau belajar lagi gimana caranya mereka biasa piara anjing tanpa harus keluar biaya gede, gimana caranya anjing mereka tetap sehat gitu.
Terus kita juga bukan banyak ya, kita beberapa ikut di kegiatan-kegiatan atau acara-acara event anjing. Kita bantu kasih pelatihan gratis, kita bantu kasih konsul gratis gitu. Bahkan sampai sekarang pun orang-orang yang pengen mampir ke sini untuk tanya-tanya aja, untuk membantu atasin masalah ringan anjingnya, kita nggak kasih charge. Karena kita pengen anjing itu jadi bagian dari keluarga, jadi bagian dari kehidupan manusia. Selama tidak butuh tenaga profesional ya kenapa enggak gitu. Silakan datang, kita ngobrol. Ada yang waktu itu bukan ada ya, bahkan beberapa yang datang mau sekolahin, masalahnya nggak berat, ngapain disekolahin. Stereotype sih ya, love what you do what you love gitu. Jadi karena saya bisnisnya bergerak di bidang hobi, ketika kalian melakukan pekerjaan yang kalian sukai dan kalian menyukai pekerjaan itu tidak akan terasa berat gitu. Tapi tidak semua kan dapat anugerah seperti saya gitu, punya pekerjaan yang memang hobinya. Buat saya definisi profesional adalah ketika kita mau melakukan apa yang tidak kita sukai. Dan profesionalitas yang tinggi itu ketika kita melakukan apa yang tidak kita sukai, tapi kita bisa bikin itu menjadi hal yang kita sukai. Ketika main anjing, komunitas pertama yang saya bikin Bandung Siberian Husky. Karena anjing pertama saya sampai hari ini Husky gitu. Nah, ketika ngejalanin si komunitas Bandung Siberian Husky itu memang aktivitas kita banyak hiking tipis-tipis lah. Trek-treknya pun kita pilih yang masih human friendly dan dog friendly gitu. Terus dari situ, karena kalau husky kan segmennya hanya husky saja gitu, saya pengen ngasih experience yang lebih besar gitu ke ras-ras lain gitu. Gak hanya anjing ras lah, pokoknya selama kamu punya anjing boleh ikutan, tadinya begitu gitu. Akhirnya di otak saya muncul gitu, apa bikin ya komunitas yang lebih umum, kerjaannya hanya jalan kaki dengan anjing. Sebenarnya simple kayak gitu aja gitu. Jadi kayak sebenarnya mah kan nama grupnya Gerak Anjing pakai tanda seru, kayak ajakan itu teh. Kalau bahasa Sunda mah mana boga anjing, hayu jalan dah gitu dah gitu. Kalau bahasa Indonesia mah lu punya anjing, hayu jalan, bawa jalan anjingnya gitu. Sebenarnya hanya ajakan itu, karena menurut saya banyak orang lupa ya, di samping kamu harus kasih makan, kamu harus ngerawat anjing kamu, tapi anjing tuh harus dikasih exercise gitu. Dan menurut saya exercise yang paling romantis untuk anjing itu adalah jalan kaki. Kalau reguler mah kita 1 bulan tuh ada 2 kali event gitu. Ada jalan di kota, ada yang hiking gitu. Itu event reguler kita gitu. Kalau mimpinya ya, karena sekarang saya juga nggak tahu ini member tiba-tiba dari mana ya. Itu waktu ketemu BPRKS pertama kali, kita sharing member saya masih di 100-an ya kan. Sekarang member saya 500 lebih di WhatsApp grup. Nggak tahu orang mana gitu kan, dan aktif sekali gitu. Sampai notif tuh ngebleduk gitu dah gitu. Event besarnya, mimpi besarnya adalah saya pengen bikin hiking fest. Jadi pemilik anjing di Indonesia tuh ketika nyebut Gerak Anjing tuh mereka ingat kalau Gerak Anjing tuh pestanya outdoor buat pemilik anjing. Gitu mimpi saya itu. Semoga BPRK bisa kerja sama. Semoga bisa, ayo. Pesan buat yang mau pelihara anjing ya, jangan sampai kayak saya di awal saya pelihara anjing. Cari tahu dulu karakter anjingnya gitu, atau bisa disesuaikan dengan habitnya kita. Misalkan kita orang yang mager ya berarti harus cari anjing yang secara karakter diem gitu. Tapi kalau yang maceh seperti saya, embung cicing gitunya, cari anjing yang aktif gitu. Makanya saya pilih husky gitu. Itu dulu karakter anjing penting. Lihat juga lingkungan di rumah gitu. Jangan pernah egois karena pengen pelihara anjing nggak ngelihat sekitar gitu. Karena pemelihara anjing itu di Indonesia kan minoritas ya. Jangan sampai bikin gesekan sama lingkup sekitar gitu. Baru pelihara sehari 2 hari kita nggak bisa handle, anjingnya gonggong terus, dikomplain, akhirnya anjingnya harus pindah lagi gitu. Jadi lebih baik lihat dulu lingkungan aman tidak untuk pelihara anjing, baru kita memutuskan untuk pelihara. Baru dari situ kalian bisa gabung ke komunitas atau cari orang-orang yang sudah pelihara anjing duluan untuk tanya gitu. Lebih baik sih lebih ke spesifik. Misalkan tetangga kita pelihara golden, kebetulan kita ingin pelihara golden, langsung tanya ke yang pelihara golden misalkan begitu gitu, biar secara perawatan segala macamnya aman.
Dan jangan lupa cari tahu cara ngehandle yang benar, tidak menyayangi berlebihan, bukan tidak sayang ya, gitu. Anjing tuh harus dikasih tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Kenapa? Gitu, biar kedepannya tidak banyak konflik dengan kita di rumah. Gigitin sendal segala macam mungkin awal-awal bakal kita tolerir, tapi ketika itu terjadi terus-menerus gitu, sampai kemarin ada teman saya yang STNK mobilnya digigitin, hancur kan, gitu kan repotnya. Kalau terus-menerus terjadi, manusia juga pasti punya tingkat kesabaran gitu. Nanti lama-lama anjingnya digebukin, di blame gitu ya. Jadi mendingan cari tahu caranya ngehandle anjing yang benar biar tidak banyak konflik, biar hubungan kamu dengan anjingmu romantis sampai anjingnya tutup usia.